Ada pertanyaan? Dikatakan bahwa kita harus menunggu dalil dulu ketika belum ada hadis yang sahih. Apakah itu berarti masih banyak hadis yang belum tertulis di kitab sahih? Bukan itu maksudnya. Maksudnya kita belum tahu. Kan hadis yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, apakah kita hafal semua? Kan tidak kan? Tidak kan? Nah, sementara kita tidak tahu kalau apa kemarin takbir kedua, ketiga, keempat dalam salat mayat itu ngangkat tangan, kita nggak tahu. Yang kita tahu hadisnya takbir pertama. Kalau takbir pertama jelas dalilnya, Nabi mengangkat tangan. Adapun takbir kedua, ketiga, keempat nggak ada keterangan. Kita menunggu, maksud menunggu di sini kita belum tahu. Mana coba? Kan di antara ratusan ribu hadis itu kan kita nggak hafal semua. Gitu. Nah, bagi yang berani ngangkat tangan di takbir kedua, ketiga, keempat, atau di kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ketika sholat Id, tentu dia sudah harus tahu dalilnya dong, mana gitu. Maksudnya itu. Sudah tahu apa belum? Bukan belum tertulis. Pasti sudah tertulis semua lah. Kalau nggak tertulis mau nyari di mana? Ya, kitab hadis itu kan ya nggak terlalu banyak. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Musnad Abdul Razak. Ada berapa belas lah. Di luar itu ada nggak? Ya nggak ada. Mau di mana lagi? Ya udah di situ. Itu aja udah jutaan kan? Pasti sejuta lebih itu. Ya, apalagi dengan sanadnya. Nah, maksudnya tidak semuanya kita hafal, tidak semuanya kita tahu. Orang sejuta lebih, ya, berapa banyak seorang imam ahlul hadis tidak mengetahui 1, 2, 10, 20 hadis, apalagi kita. Itu maksudnya. Apa yang dimaksud dengan mikot? Mikot itu batas. Batas. Ada dua, batas waktu, mikot zamani, dan batas tempat, mikot makani. Untuk apa? Untuk memulai ibadah haji atau umrah. Atau dengan istilah lain, untuk berihram. Kalau kita sudah melewati mikot itu, kita udah niat mau haji nih atau mau umrah dari sini, apa dari Malaysia, apa dari Syam, dari Mesir. Nah, pasti melewati batas itu. Nah, ketika melewati batas itu, kita tidak boleh melakukan larangan-larangan. Salah satunya memakai pakaian berjahit seperti ini. Atau dengan kata lain harus memakai pakaian ihram. Ketika melewati batas mikot itu sudah harus pakai pakaian ihram. Pakai pakaian ihramnya 100 meter sebelumnya boleh, 1 kilometer sebelumnya boleh, bahkan pakai pakaian ihram dari Cengkareng boleh nggak? Boleh, boleh duluan, tidak boleh belakangan. Udah melewati mikot baru pakai. Nah, ini yang tidak boleh, ini yang haram. Paham ya? Apa yang dimaksud dengan ilmu mantik, balaghah, bayan? Ini salah satu ajaran ilmu filsafat ahlul kalam. Ini tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu mantik, balaghah, bayan, ya. Ilmu mantik itu kan ilmu bicara. Artinya ini tidak ada hubungannya dengan agama. Tidak ada hubungannya dengan Islam. Ilmu olah kata istilahnya ya. Dan kadang-kadang ini berbahaya. Kadang-kadang ini berbahaya.
Apakah waktu khutbah Jumat harus nunggu waktu zuhur masuk? Tidak. Tidak. Ada riwayat Rasul dan para sahabat selesai sholat Jumat itu matahari masih di atas. Itu selesai sholat Jumat loh, bukan selesai khutbah ya. Berarti diperkirakan khutbahnya bisa jam 11 itu kalau di kita ya. Kalau di kita bisa jam 11. Jadi khusus hari Jumat tidak harus masuk waktu ya. Ini saya kira hampir tidak ada yang mengamalkan ini, dan sepertinya menjadi fitnah ya. Coba masjid ini jam 11 adzan Jumat, mau geger ya. Geger barangkali ya. Tentu kita melihat kondisi masyarakat. Pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Karena khusus hari Jumat tidak harus masuk waktu ya. Kalau zuhur iya, asar iya, maghrib, isya, subuh iya. Khusus Jumat belum masuk waktu sudah azan, nggak masalah ya. Barangkali 5 menit 7 menit mungkin ya. Tapi kalau sampai jam 11 tadi bisa menimbulkan fitnah. Jika kondisi ekonomi sedang sulit, lebih utama mana, mencicil membayar hutang atau memberi nafkah? Nafkah ini maksudnya apa? Kalau makan, ya jelas. Mosok dibela-belain bayar hutang, lalu anak istri kita kelaparan, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, kecuali kalau nafkah itu bukan sekedar makan, beli pakaian, beli pulsa, apalagi dan seterusnya, ya iya kita kalahkan itu, kita bayar hutang dulu. Tapi kalau makan sampai kelaparan, tentu ini nomor satu. Bolehkah bersalaman dengan wanita tua yang bukan mahram? Ada beberapa riwayat ya, nenek-nenek yang tidak mungkin kita terfitnah bisa ya. Tentu ada keperluan, nenek-nenek yang sudah bongkok mau nyebrang jalan ya, tentu perlu kita tuntun. Insya Allah tidak ada fitnah di sini. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telat ini ya.